Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast horor Dwibi. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di kesempatan kali ini, aku akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh Kak Dio Seta, di mana ceritanya kali ini berjudul Desa Gendruwo. Nah, buat teman-teman yang baru join sama channel ini, silakan untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan untuk yang sudah setia support channel ini, aku ucapin terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian selalu berkah, selalu melimpah, dan selalu diberikan kebahagiaan. Oke, gak usah pakai lama, langsung saja kita akan masuk ke cerita Desa Gendruwo. Salam perkenalan. Kinan, kamu tolong bersihkan itu ya. Suara bule terdengar lirih memerintah kepadaku. Aku menoleh ke arah yang ditunjukkan oleh bule, sebuah gumpalan berwarna merah yang tak berada jauh dariku. Entah mengapa melihatnya saja membuatku merinding. Itu apa bule? Tanyaku. Di ruangan dengan cermin yang begitu besar, bule menarik tanganku dan membawaku mendekat ke benda menjijikan itu. Lihat sendiri, itu adalah gumpalan daging yang diselimuti darah segar. Beberapa bagian sudah terpisah, namun dari bentuknya sudah jelas aku bisa menilai bahwa itu adalah tubuh dan organ tubuh manusia. Sontak tubuhku pun lemas. Itu tubuh manusia? Tanyaku yang ketakutan. Iya, bersihkan, perintah bule. Tubuhku menolak dan mataku hanya terus melihat wajah bulek dengan tatapan mata yang sayu. Tapi saat aku ingin mencoba berbicara, tiba-tiba ada sepasang mata merah menatap dari dalam kegelapan. Dia ada di belakang bule. Bersihkan! Kali ini bule berteriak dengan penuh amarah. Aku pun menoleh kembali ke gumpalan itu dan menyadari bahwa baju yang robek itu adalah baju yang sama dengan yang dikenakan oleh Bayu. Kinan, bangun Kinan! Terdengar suara teriakan Bunga dari luar sembari mengetuk pintu. Aku tersadar dari mimpiku dengan tubuh yang dipenuhi keringat. Entah mengapa mimpi itu terasa begitu nyata. Saat mulai mendapatkan kesadaranku, aku mulai tersadar bahwa aku sudah tidak berada di rumahku sendiri dan buru-buru melihat jam. Sungguh tidak sopan bila sudah menumpang tapi malah bangun paling siang. Waktu menunjukkan pukul 5 pagi. Mungkin inilah jam mereka biasa bangun pagi. Aku pun merapikan rambut seadanya sembari mencari perlengkapan mandiku. Kinan, sudah bangun? Bunga memanggil lagi dan aku segera membuka pintu. Sudah, maaf kesiangan. Perkataanku terhenti. Baru saja aku mendengar Bunga mengetuk pintu dan memanggilku. Padahal aku membuka hanya selisih beberapa detik. Tapi aneh, tidak ada siapapun di luar. Bahkan lampu di ruangan tengah dan atas masih mati, seolah memang belum ada satupun anggota keluarga yang bangun. Bunga, panggilku pelan, tapi benar-benar tidak ada jawaban. Seluruh tubuhku pun merinding seolah ada sosok yang tengah menatapku dari suatu tempat. Tapi aku lebih memilih percaya bahwa suara tadi hanya pikiran yang masih terbawa dengan mimpi buruk tadi. Kinan, pagi banget bangunnya, gak bisa tidur? Tanya bule yang sudah sibuk di dapur bersama Mbok Yatmi saat aku keluar kamar. Bisa bule, nyenyak kok. Balasku yang segera berinisiatif ke dapur untuk membantu mereka berdua. Tidak mungkin aku menceritakan mimpi semalam pada bule yang sudah memberiku tempat tinggal. Udah Kinan, biar bule sama Mbok Yatmi saja. Kamu bangunin anak-anak aja gih, ucap bule. Oh, baik bule. Aku pun segera naik ke atas dan mengetuk kamar Bunga. Bunga, sudah pagi, ayo bangun. Baru sebentar aku memanggil, pintu kamar sudah terbuka. Iya, sudah bangun kok. Kamu pagi banget bangunnya. Iya, udah kebiasaan. Balasku tanpa berniat menceritakan kejadian subuh tadi. Setelahnya aku kembali turun dan membangunkan Bayu. Sebelum aku mengetuk pintu kamar Bayu, seketika aku teringat mimpiku semalam.
Aku berharap semoga saja itu hanya mimpi tanpa arti. "Bayu, ayo bangun, sudah pagi," panggilku sembari mengetuk pintunya. Tapi tidak ada jawaban dari dalam kamar Bayu. "Masuk saja, Kinan, Bayu susah bangun kalau nggak dipaksa," teriak bule dari dapur. Aku pun membuka pintu kamar Bayu dengan perlahan. "Loh, Bayu, udah bangun kok nggak jawab Mbak Kinan?" tanyaku yang melihat Bayu sedang duduk di pinggir ranjangnya. Ia duduk sembari menatap dengan tatapan mata yang kosong ke arah lemari kamarnya. "Bayu?" Aku bingung apakah Bayu emang biasa seperti ini. Dia benar-benar tidak menjawab panggilanku. Aku pun mendekatinya dan hendak menyentuhnya. Seketika Bayu menoleh ke arahku dan mengagetkanku. Aku pun tersentak, sementara Bayu malah tertawa cekikikan. "Bayu, ngagetin aja." "Hahaha, Mbak Kinan kaget kan? Iya kan?" ledek Bayu. "Awas ya kamu, berani-beraninya kamu ngerjain Mbak Kinan," ucapku sembari membalasnya dengan menggelitiknya. Ampun Mbak Kinan," balasnya yang segera berlari keluar. Bunga yang melihat tingkah Bayu hanya menggeleng sembari sedikit menertawakanku. "Dasar kamu iseng lagi ya, Bay," ucap Bunga yang menghampiri kami sembari meminum segelas air yang ia ambil dari dapur. "Weh, biarin," balas Bayu sembari kembali berlari kabur dariku. Aku pun tersenyum membiarkannya dan memilih mengambilkan handuk untuknya. Belum pernah aku merasakan keadaan seramai ini di rumah. "Nih, cepet mandi," perintahku pada Bayu. Ia pun mendekat mengambil handuk di tanganku dan berlari menuju kamar mandi. "Jangan lari-lari, nanti kepleset," teriakku. Aku melihat bule sudah berada di kamar Bayu dan mempersiapkan seragamnya. "Saya saja bule," ucapku. "Terima kasih loh Kinan, tapi nggak usah. Kamu juga siap-siap. Nanti kamu ikut Bunga ke sekolahnya buat ngurus pendaftaran. Boleh juga ikut nanti," ucap bule. "Baik bule." Setelah mempersiapkan Bayu, aku pun buru-buru bersiap dan mengenakan seragam dari sekolahku sebelumnya. Aku yakin seragam putih biru di sekolah manapun pasti sama. Sekolah Bayu dan Bunga tidak begitu jauh dari rumah. Kami hanya perlu berjalan kaki selama beberapa menit. Walaupun begitu, kata Bunga, kalau bapak sedang ada di rumah, mereka sering meminta diantarkan ke sekolah dengan mobil. Di sekolah aku bertemu dengan beberapa guru dan melihat-lihat sekolah yang akan menjadi sekolahku. Bangunannya masih merupakan bangunan tua, namun sangat terawat. Yang jelas sekolah ini jauh lebih besar dari sekolahku. Aku hanya diminta mempersiapkan beberapa berkas dan mengumpulkannya saat mulai bersekolah besok. Dalam beberapa hari, aku sudah mulai membiasakan diri di rumah ini. Bayu juga mulai dekat denganku, bahkan malah mulai semakin manja. Bunga banyak membantuku di sekolah. Guru-guru banyak mengenal Bunga dan dia memperkenalkanku sebagai adiknya, sehingga aku tidak begitu kesulitan. Walau begitu, aku masih belum memiliki teman akrab di sekolah. Mungkin karena aku dan Bunga masih sering bertemu setiap jam istirahat dan pulang, sehingga jarang memiliki waktu untuk berkenalan lebih dalam dengan teman-teman di sekolahku. Tapi walau begitu, masih ada satu hal yang masih membuatku penasaran. Sudah lebih dari 1 minggu aku tinggal di rumah ini, namun sampai sekarang aku masih belum bertemu dengan Pak Le, sang pemilik rumah. Hujan deras mengguyur desa sudah sejak siang hari tadi. Sesekali hujan mereda menjadi rintik-rintik, namun sesekali juga kembali deras kembali. Hal ini membuat aku dan yang lainnya memutuskan untuk tidur lebih cepat dan menikmati suara hujan dari kamar masing-masing. Lewat tengah malam, aku tidak sengaja terbangun dengan suara pintu luar yang terbanting. Ada suara langkah kaki seseorang yang masih menggunakan sepatu masuk dengan terburu-buru. Menyusul hal itu, terdengar suara pintu kamar yang terbuka bersama suara seseorang yang menuruni tangga. Ada suara bule dan seseorang pria yang berbicara dengan berbisik. Aku tidak bisa mendengar dengan pasti apa pembicaraan mereka. Tapi setelah itu kembali terdengar suara pintu depan tertutup setelah terdengar suara 2 orang yang mengarah keluar. Aku merasakan hening sesaat, hanya suara rintikan hujan yang terdengar di telingaku. Tetapi beberapa saat kemudian aku melihat ada cahaya yang sekilas menyinari jendela kamarku yang menghadap ke kamar belakang.
Aku sedikit menyibakkan gorden jendela dan mendapati ada 2 orang yang sedang melakukan suatu hal di bawah pohon besar itu. Itu bule. Dia membawa payung dan memayungi seorang pria yang tengah memasang sesaji dalam sebuah nampan besar. Dia menyiapkan sesuatu hingga terlihat sedikit asap yang akhirnya sirna oleh tetesan hujan. Pria itu duduk bersila seperti melakukan suatu ritual. Aku tidak mengerti dengan apa yang aku lihat. Yang pasti pemandangan itu berhasil membuat bulu kuduku berdiri. Tiba-tiba suara keras terdengar dari belakang kamarku. Aku menoleh dan mendapati pintu lemari terbuka dan menutup dengan sendirinya. Kini pintu itu terbuka perlahan lagi. Aku tahu hanya ada pakaianku yang menggantung di sisi lemari itu. Tapi dalam kondisi lampu yang tidak menyala, aku merasakan ada sesuatu yang menatapku dari sana. Aku pun menyalakan lampu kamar dan melihat ke arah lemari langit. Benar, tidak ada apapun di sana. Tapi aneh, benar-benar aneh. Aku yakin pintu yang digebrak itu jelas bukan karena angin. Aku pun memutuskan untuk menutup kembali lemari lagi dan kembali mengintip ke halaman belakang. Tapi kedua orang itu sudah tidak ada lagi di sana. Hanya tersisa sesajen yang sudah basah terguyur hujan. Aku melamun mempertanyakan apa yang sedang mereka lakukan di sana. Ini jelas sesuatu yang tidak biasa. Aku pun menganggap bahwa mungkin memang setiap keluarga memang punya tradisinya masing-masing. Sekali lagi, aku mematikan lampu dan kembali ke tempat tidur. Hujan masih turun dengan deras. Aku kembali mencoba menutup mataku dan melupakan semua kejadian itu. Suara petir menyambar mengganggu tidurku. Sulit untukku untuk kembali terlelap dengan rasa penasaran atas kejadian tadi. Apalagi suara petir cukup sering mengagetkanku. Di tengah kesulitan tidurku, aku mendengar suara yang berasal dari dekat lemari. Aku menduga itu adalah suara cicak ataupun mungkin hewan yang melintas. Tapi entah mengapa aku merasa sangat tidak tenang. Suara itu semakin berbunyi bersama dengan pintu lemari yang kembali terbuka. Aku ingat, aku sudah mengganjal segala pintu itu dengan kertas agar tertutup rapat. Bagaimana mungkin pintu itu bisa terbuka dengan sendirinya? Aku pun membuka mata dan menatap di dalam kegelapan. Pintu lemariku benar-benar bergerak terbuka dan menutup dengan aneh. Tidak ada angin sebesar itu yang bisa membuat pintu lemari bergoyang-goyang seperti itu. Di tengah kebingunganku, tiba-tiba kilatan petir menyambar. Cahaya kilat itu masuk melalui jendela dan menunjukkan apa yang sedang berada di sana. Aku salah, sesuatu menatapku, tapi bukan dari dalam lemari. Ada sosok makhluk berbaju putih lusuh dan berambut panjang di atas lemari. Dia berkulit hitam dengan rambut yang sangat panjang hingga menutupi atas lemari. Makhluk itu berjongkok dan merunduk sembari menatapku dengan kepala berada di antara kakinya. Satu tangannya memegang daun pintu lemari dari atas dan memainkannya. Tubuhku gemetar. Setiap kilat menyambar, sosok itu kembali terlihat. Beberapa kali aku mengucek mata, namun tetap saja aku melihat ada makhluk itu di sana. Aku ingin berteriak, namun suaraku seperti tertahan. Hanya suara seperti bisikan yang keluar dari tenggorokanku. Di tengah ketakutanku, aku memutuskan untuk meninggalkan ranjang dan menyalakan kembali lampu kamar. Dengan kakiku yang lemas, aku meraba di dinding untuk menggapai saklar lampu yang berjarak beberapa langkah dari ranjang. Setiap kilat kembali menyambar, aku melihat sosok itu menoleh mengikutiku dengan mata yang terus menatapku. Makhluk itu kembali membanting pintu lemari. Aku tercekat dan semakin ketakutan. Namun saklar lampu sudah berada di jangkauanku. Dengan cepat aku menyalakannya dan aneh, sosok itu tidak lagi berada di sana. Aku terduduk lemas dengan masih terus menatap ke arah lemari. Tidak ada apapun di atas sana dan hanya tersisa daun pintu yang masih sedikit bergoyang. Napasku tersengal dan memutuskan untuk mencuci wajahku di kamar mandi. Namun saat aku keluar dari kamar, terlihat di ruang tamu bule sedang berada di sana bersama seorang pria. "Pak Le?" tanyaku yang menyadari bahwa pria yang sedari tadi bersama bule adalah suaminya. "Kebangun, Kinan?"
Tanya bule. Iya, petirnya besar. Balasku yang segera menghampiri mereka sekaligus memberi salam pada Pak Le. Aku salim sebentar kepada Pak Le. Ini pertama kalinya kami bertemu saat aku sudah berada di sini. Kamu sakit, Kinan? Kok pucet? Tanya Pak Le. Enggak Pak Le, cuma kaget aja pas tadi kebangun, balasku. Kami tak banyak berbicara saat itu. Setelah berbicara seperlunya, aku pun berpamitan dan kembali melanjutkan niatku untuk mencuci muka. Selain karena aku masih merasa sedikit gelisah, aku juga merasakan bahwa kehadiranku mengganggu mereka berdua. Aku merasa ada yang perlu diobrolkan hanya oleh mereka. Sepulang sekolah, aku menyempatkan diri untuk menghilangkan rasa penasaranku. Aku memutari rumah dan menghampiri sebuah pohon beringin besar yang berada di belakang halaman rumah. Dari kamar, beringin itu terlihat seperti pohon biasa. Tapi saat berada di bawahnya, pohon itu benar-benar terasa begitu besar, hingga membuatku kesulitan menatap langit. Aku melangkah mendekati titik di mana aku melihat bule dan Pak Le berada di sana sebelumnya. Tempat di mana ada sisa-sisa sesajen yang sudah berantakan oleh hujan. Ada sesuatu di sana yang menarik perhatianku. Aku pun menahan langkah tepat setelah mengetahui ada apa di bawah pohon beringin besar itu. Sesajen itu diletakkan di atas sebuah tanah yang sedikit menyembul dengan sebuah batu nisan yang tidak bertuliskan. Ya, itu sebuah kuburan. Aku menelan ludah mendapati pemandangan ini. Begitu banyak pertanyaan yang berada di kepalaku. Pasti ada alasan bule dan Pak Le memberi sesajen ke kuburan ini. Aku berharap semoga itu bukanlah hal yang buruk. Setelah selesai dengan tempat itu, aku berbalik arah melihat ke arah rumah. Ternyata kamarku terlihat dari sini dengan jelas. Tidak hanya kamarku, kamar bunga dan juga kamar bule juga terlihat di lantai 2. Sekilas aku melihat gorden kamarku bergerak. Aku menduga karena itu angin yang berhembus masuk ke jendela kamarku yang terbuka. Tapi nafasku tertahan saat melihat ada seseorang di sana. Gorden kamarku tersibak dengan sosok wajah yang menatapku dari dalam kamar dengan rambut yang begitu panjang. Aku tidak bisa lupa dengan wajah itu. Itu adalah wajah makhluk yang berada di atas lemari. Tapi saat aku mengedipkan mataku, tiba-tiba sosok itu tidak ada lagi terlihat di kamar. Gorden kamar pun terlihat diam seolah tidak pernah bergerak oleh angin atau apapun. Aku tidak mengerti. Mungkin aku terlalu lelah, atau mungkin aku masih belum tenang atas kepergian ibu. Gimana sekolahnya, Kinan? Betah? Tanya Pak Le yang kali ini bisa bergabung makan malam bersama kami. Betah Pak Le, cuma masih butuh waktu buat ngikutin pelajaran, balasku. Bohong, Kinan itu pinter loh Pak, guru-guru yang cerita ke Bunga, ucap Bunga. Aku menyenggol lengan Bunga sedikit karena merasa malu dengan ucapan Bunga. Memang aku sedikit belajar lebih keras di sini. Dengan begitu, mungkin saja aku bisa mendapatkan beasiswa dan mengurangi beban finansial mereka. Bagus itu, bisa-bisa nanti Kinan masuk SMA favorit. Gak kayak kamu Bunga, ucap Pak Le yang ku tahu dengan jelas bahwa itu adalah ledekan untuk anaknya. Ye, bapak malah ngeledek, tapi gak apa-apa Nan. Kalau kamu bisa masuk SMA favorit, aku juga ikut bangga, balas Bunga. Aku menoleh ke arah Bayu. Ia terlihat cemberut dengan makanannya yang belum berkurang begitu banyak. Kenapa Bayu kok cemberut? Tanyaku. Gak ada yang nanyain sekolahnya Bayu, balasnya sembari melirik dengan mata sayunya. Astaga, ternyata Bayu juga ingin diperhatikan dan ditanyakan. Raut wajahnya saat itu benar-benar menggemaskan. Kami pun menertawakan kejadian itu. Oh iya Mbak, lupa. Gimana sekolahnya Mbak? Jangan, tahan Bunga yang segera menutup mulutku. Aku tidak mengerti maksud Bunga, tapi setelah aku menyelesaikan ucapanku, tiba-tiba Bayu meninggalkan meja makan dan kembali dengan membawa tumpukan buku miliknya. Nah, mulai, ucap Bunga. Bule hanya tertawa melihat kejadian itu. Bayu belajar gambar. Banyak banget, ada gambar gajah, gambar beruang. Dengan semangat Bayu menceritakan setiap gambar yang ada di bukunya. Bunga yang sudah selesai makan segera mengangkat piringnya dan meninggalkan kami. Nah, monggo, tanggung jawab nemenin Bayu ya, ucap Bunga yang segera meletakkan piring kotornya.
Ternyata begitu, aku mengulangi kesalahan yang sama. Bayu benar-benar tidak berhenti bercerita kepadaku. Saat itu aku menggunakan kesempatan itu untuk menyuapi Bayu hingga makanannya habis. Tapi walau begitu, ia masih terus bercerita hingga waktunya untuk tidur. "Jangan kapok ya," ucap bule ikut memastikan Bayu sudah tidur. "Iya bule, tenang, semua aman terkendali," balasku. Setelah itu aku pun kembali ke kamar dan bersiap untuk tidur. Sebelum tertidur sekali lagi aku melihat bule dan Pak Le ke pohon beringin di belakang. Tapi kali ini aku tidak seingin tahu kemarin dan memutuskan untuk tidur. Sebuah firasat. Siang ini aku pulang sekolah seorang diri. Bunga sedang ada pelajaran tambahan untuk persiapan ujian. "Nak Kinan, pulang sendirian?" Salah seorang ibu yang berpapasan denganku menyapaku. "Iya Bu Fitri," balasku singkat. Warga desa sudah mulai mengenalku setelah beberapa lama tinggal di sini. Tetapi aku masih berusaha keras untuk menghafal nama-nama tetanggaku di sini. "Tolong, sayup-sayup," aku mendengar suara lemah dari seorang pria. Aku menoleh ke segala arah dan tidak menemukan asal suara itu. "Tolong!" Kali ini suara itu terdengar bersama langkah kaki seseorang. Seorang pria berjalan dengan lemah dari hadapanku. Wajahnya pucat seperti sedang tidak sehat. Bapak kenapa?" tanyaku. Pria itu bahkan tidak menoleh ke arahku sama sekali. Dia terus saja melangkah melewatiku tanpa menoleh, walaupun aku sudah beberapa kali mencoba menanyakan keadaannya. Aku pun memilih untuk tidak menghiraukannya dan segera kembali ke rumah. Walau begitu, aku masih menoleh beberapa kali ke arah belakang. Keberadaan bapak itu benar-benar membuatku tidak tenang. Hari itu aku menghabiskan waktu dengan bermain dengan Bayu, sedangkan Pak Le sudah pergi lagi untuk bekerja. Sebenarnya aku masih penasaran apa sebenarnya pekerjaan Pak Le, tapi sepertinya aku masih harus menahan pertanyaanku sampai benar-benar bisa menyatu dengan keluarga ini. Malam itu kami baru saja selesai menonton acara televisi favorit kami. Kami pun masuk ke kamar masing-masing dan bersiap untuk tidur. Tapi belum sempat tertidur, kami mendengar suara dari pos kamling. Suara kentongan memecah keheningan malam. Itu suara kentongan yang diketuk sekali jeda sekali. Aku mencoba mengingat apa arti suara kentongan itu. Namun suara langkah kaki dari atas sudah terdengar turun dengan buru-buru. "Ada yang meninggal," ucap bule yang melihatku juga keluar dari kamar. Bayu dan Bunga pun ikut keluar penasaran dengan suara kentongan itu.